Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 14 tahun kurungan penjara terhadap Ahmad Fatanah karena dinilai terbukti menerima suap pengurusan kuota impor daging sapi dan melakukan pencucian uang. Fatanah merasa keberatan dengan vonis tersebut dan menilai dirinya tidak bersalah. Dalam sidang putusan kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian dan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 14 tahun kurungan penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidi 6 bulan kurungan penjara kepada Ahmad Fatanah. Fatanah dinilai bersalah melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi karena terbukti menerima uang senilai 1,3 miliar rupiah. Adapun untuk perkara pencucian uang, Majelis Hakim menilai Fatanah hanya terbukti melanggar dakwaan kedua, yaitu pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Fatanah terbukti membelanjakan hartanya sebanyak 38 miliar 709 juta rupiah. Menyatakan terdakwa Ahmad Fatanah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana pada dakwaan ke-1 pertama dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan kedua surat dakwaan perkara ini. 4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa Ahmad Fatanah tersebut dengan pidana penjara selama 14 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan barang bukti berupa dalam perkara tindak pidana korupsi, barang bukti nomor 1 dan seterusnya sampai dengan angka. Hukuman ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum dari KPK, yaitu 17,5 tahun penjara dan denda 1,5 miliar rupiah. Suami dari pedangdut Sefty Sanustika ini dinilai menerima suap senilai 1,3 miliar rupiah terkait pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian dan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang TPPU senilai 35 miliar 408 juta rupiah. Atas putusan Majelis Hakim Tipikor tersebut, Fatanah mengajukan pikir-pikir. Dari Jakarta, Linda Pusbesari dan Wayan Agus melaporkan. Sefty Sanustika, istri terpidana kasus suap impor daging sapi Ahmad Fatanah, tidak kuasa menahan tangis saat ditanya terkait vonis suaminya yang dihukum 14 tahun penjara. Sefty mengaku keberatan dengan vonis tersebut. Sefty Sanustika, istri terpidana kasus suap impor daging sapi Ahmad Fatanah, tak kuasa menahan tangis saat diminta tanggapan terkait vonis 14 tahun untuk suaminya. Tanggapan ini disampaikan Sefty saat menjenguk suaminya di rutan KPK Selasa siang. Penyanyi dangdut ini mengatakan keberatan atas vonis tersebut. Namun Sefty mengaku berusaha tabah menghadapi proses hukum suaminya. Sefty juga mengaku belum memikirkan langkah hukum yang diambil untuk menanggapi keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Ya, keputusannya sangat berat sekali buat saya dan keluarga saya. Saya mohon doanya, saya nggak bisa komentar. Apa aja tadi Mbak yang boleh diinin? Ya, keluarga keberatan ya, karena keputusan ini begitu berat buat kami. 14 tahun kan, bukan waktu yang singkat. Dari kuasa hukum kan pikir-pikir ya Mbak, mau banding nggak Mbak? Saya nggak tahu, bukan kapasitasnya untuk menjawab itu. Silakan konfirmasi. Seperti diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 14 tahun kurungan penjara terhadap Ahmad Fatanah karena dinilai terbukti menerima suap pengurusan kuota impor daging sapi dan melakukan pencucian uang. Untuk kasus korupsi impor daging sapi, Fatanah dinilai terbukti menerima suap senilai 1,3 miliar rupiah dari PT Indoguna Utama bersama-sama dengan Lutfi Hasan Ishak sebagai penyelenggara negara atau anggota DPR. Sedangkan untuk tindak pidana pencucian uang, menurut Majelis Hakim, Fatanah telah melakukan pencucian uang sebesar 38 miliar rupiah lebih.
menyatakan terdakwa Ahmad Fatona terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Ade Tata Permana melaporkan. Kita beralih ke seputar pemilu. Setelah mengalami beberapa kali penundaan, Komisi Pemilihan Umum KPU akhirnya menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT untuk pemilu 2014 mendatang, sebanyak 186 juta lebih pemilih. Kendati sudah ditetapkan, namun protes dari sejumlah partai politik tetap ada terkait dimasukkannya 10,4 juta pemilih yang tidak memiliki nomor induk kependudukan atau NIK. Komisi Pemilihan Umum akhirnya memenuhi janji untuk menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT untuk pemilu 2014 mendatang. DPT ini ditetapkan melalui sidang pleno KPU dan dihadiri pihak terkait dan seluruh partai politik peserta pemilu. DPT yang ditetapkan sebanyak 186 juta pemilih yang terdiri dari 93.439.610 pemilih laki-laki dan 93.172.645 pemilih perempuan. Kendati mendapat protes dari sejumlah partai politik, DPT tersebut akhirnya tetap dilaksanakan. DPT tersebut akhirnya ditetapkan. Protes yang diajukan sejumlah partai ini adalah adanya 10,4 juta pemilih yang tidak memiliki nomor induk kependudukan atau NIK. Ketua KPU Husni Kamil Malik mengatakan penetapan ini sudah berdasarkan pertimbangan dan konsekuensi yang nantinya akan terjadi. Menurut Husni, apabila keputusan itu bertentangan dengan pendapat partai, maka KPU meminta maaf dan lembaganya tidak bermaksud menghilangkan hak politik seseorang. Husni pun berjanji pihaknya akan melengkapi kekurangan untuk 10,4 juta pemilih yang tidak memiliki NIK tersebut dalam waktu 30 hari ke depan. Husni yakin bahwa 10,4 juta pemilih tersebut adalah pemilih real dan tidak fiktif. Ya, kita terus berkoordinasi antara KPU, Bawaslu, dan Dirjen Dukcapil untuk memastikan bahwa yang sekarang ini 10,4 itu bisa ditelusuri lagi keberadaannya dan diberi kelengkapan administrasi. Dari Jakarta, Muhammad Ihsan melaporkan. Ketua Bawaslu Muhammad memastikan angka 10,4 juta pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT bukanlah angka fiktif. Menurut Muhammad, jumlah tersebut merupakan warga negara Indonesia yang tidak memiliki nomor induk kependudukan atau NIK. Muhammad pun berharap kepada KPU untuk memaksimalkan waktu 30 hari untuk menyempurnakan ke 10,4 juta pemilih tersebut. Berikut pernyataan Muhammad. Pak, tapi kok nggak dikomunikasikan dari awal gitu loh, kalau beberapa itu tidak ada yang ditanya? Sudah dikoordinasikan. Sebenarnya 10,4 itu adalah koreksi. Dulunya kan ada 17 juta itu temuan Bawaslu. Diberikan update setiap hari. Nah, sampai dengan hari sore tadi, KPU sudah mengatakan angka ini yang kita stop dulu untuk sementara sambil menunggu penetapan ini. 30 hari itu adalah sekali lagi meminta KPU bersama dengan Dukcapil ya, dengan diawasi oleh Badan Pemilu untuk memastikan dan pemberian melengkapi identitas kependudukan itu ya. Karena orangnya ada, alamatnya ada, namanya cuma NIK-nya kan nggak ada. Jadi supaya harus lengkap. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Di antaranya mantan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim meminta negara-negara ASEAN layangkan protes kepada Amerika Serikat terkait insiden penyadapan. Informasinya setelah yang satu ini.